dan saya akan membacakan satu hadis yang merupakan patokan hukum-hukum yang kita akan bahas di bulan Sya'ban ini. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i dari sahabat Usamah ibn Zaid radhiyallahu anhu. Dan Usamah ibn Zaid adalah putra daripada Zaid ibnul Harithah. Dan Zaid ibn Harithah adalah anak angkat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Usamah ibn Zaid dia berkata dan bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam soal puasa di bulan Sya'ban. Ya Rasulullah, lam araka tasumu min syahrin minasy-syuhuri ma tasumu fi Sya'ban. Qala dzaka syahrun taghfulun nasu fi'an bainar Rajab wa Ramadan wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Kata Usamah ibn Zaid, dia mengatakan, ya Rasulullah, aku tidak pernah melihat Anda berpuasa sunnah sebanyak berpuasa sunnah di bulan Sya'ban. Ada apa dengan bulan Sya'ban ini? Maka Nabi SAW menjawab, bulan Sya'ban adalah bulan yang dilalaikan manusia karena terletak di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Dan dia adalah bulan di mana seluruh amal-amal hamba-hamba diangkat ke langit. Dan saya suka ketika amalanku diangkat, saya sedang berpuasa. Inilah hadis yang kita akan bahas di malam hari. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini ada 3 poin yang penting yang kita akan bahas. Pertama, ketika Nabi SAW memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban, alasan Nabi SAW karena bulan Sya'ban adalah bulan yang dilalaikan manusia. Kenapa Rasul mengatakan dilalaikan manusia? Karena Sya'ban itu terletak di antara 2 bulan mulia. Pertama bulan Rajab, di antara 4 bulan yang disebut dengan Ashhurul Hurum. Dan itu dicantumkan dalam surah At-Taubah 36. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Dari 12 bulan yang Allah ciptakan, ada 4 bulan yang disebut dengan 4 bulan mulia. Kemudian Rasul mentafsirkan ayat itu dengan hadisnya. Pertama, Zulqa'dah, kedua Zulhijjah, ketiga Muharram, dan ini berturut-turut. Tetapi yang satu terpisah, bulan Rajab, disebut dengan Rajabul Mudhar. Dari sini kita tahu bahwa Rajab itu bulan kemarin adalah bulan mulia karena disebut dari 4 bulan Ashhurul Hurum. Kemudian yang kedua Ramadan. Kalau Ramadan tidak perlu diragukan lagi karena Ramadan adalah sayyidu syuhur, pemimpinnya bulan-bulan. Banyak kemuliaan bulan Ramadan. La Sya'ban ini bukan bulan mulia, tetapi terjepit di antara 2 bulan mulia. Sehingga terkadang manusia itu melalaikan bulan Sya'ban karena terjepit di antara Rajab yang merupakan Ashhurul Hurum, yang kedua Ramadan yang merupakan pemimpin bulan-bulan. Makanya orang menganggap enteng bulan Sya'ban itu. Padahal kadang di bulan Sya'ban jauh lebih istimewa dibandingkan amalan di bulan Rajab sendiri. Nanti kita akan jelaskan amalan apa dan seperti apa mulianya amalan di bulan Sya'ban ini. Itulah kalimat kenapa Nabi SAW mengatakan ketika ditanya kenapa dia banyak berpuasa, karena Sya'ban itu bulan dilalaikan manusia. Disangkanya bukan bulan mulia, enggak ada istimewa. Makanya orang biasa saja melewati bulan Sya'ban itu. Secara kaidah, sesuatu yang dianggap oleh manusia itu dilalaikan, sungguh di balik kelalaian manusia itu ada pahala besar. Saya contohkan sebuah hadis Nabi SAW dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Man dakhala suqa faqala la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir." Barang siapa yang masuk ke pasar, pasar tempatnya lalai karena tempat dari dia. Orang dilalaikan dari zikrullah. Siapa dalam pasar, ketika dia masuk pasar,
Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lihat pahalanya. Nabi SAW mengatakan, kataballahu lahu alfa hasanah. Allah akan mencatat 1.000.000 kebaikan. Wa maha anhu alfa sayyi'ah. Allah akan hapus 1.000.000 kesalahan. Wa rufi'a lahu alfa darajah. Diangkat oleh Allah Azza wa Jalla derajatnya 1.000.000. Besar kan orang doa masuk pasar. Tapi karena orang dilalaikan dengan orang-orang pasar, sibuk dengan belanja, sibuk dengan jualan, akhirnya lupa baca doa. Padahal doa orang masuk pasar itu sedemikian tinggi itu. Makanya ada istilah para ulama, ibadah di orang yang melalaikannya, ibadah itu istimewa. Atau contoh yang lain, sepertiga malam akhir. Umumnya sepertiga malam akhir itu orang sedang tidur. Untuk bangun itu mikir 2 kali, kecuali ingin kencing saja kalau tidur lagi. Tetapi untuk mengambil wudhu kemudian tahajud, mengambil keistimewaan sepertiga malam akhir, jarang orang melakukannya kecuali orang yang dirahmati saja. Padahal pada sepertiga malam akhir itu Allah turun. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, yang Rabbuna ila sama'i dunya fi kulli thuluthil laili akhir wa dzalika kulla lailatin. Faqala Allah azza wa jalla li 'abdihi man ya'uni fa astajib lahu wa man yas'alu fa utiyah astaghfiruni fa aghfir lahu. Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam akhir. Kemudian Allah berfirman kepada hamba-hambanya setiap hari pada sepertiga malam akhir itu, siapa yang berdoa aku kabulkan, siapa yang minta aku kasih, siapa yang minta ampun ku ampuni. Tetapi siapa yang melakukan kecuali orang-orang yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Atau contoh yang lain yang lebih mudah, waktu duha. Waktu duha itu orang sedang sibuk mengejar dunia kan? Orang yang punya ladang ke ladang, orang yang punya sawah ke sawah, orang yang punya kantor ke kantor, orang yang enggak punya kantor ya nabi kantor orang gitu ya. Orang belajar, yang mengajar. Jam 7 sampai jam 12 itu sibuk orang cari dunia. Tiba-tiba kemudian Anda keluar dari kesibukan manusia ketika mengejar dunia, Anda pula kejar akhirat. Anda lakukan 2 rakaat duha. Itu pahalanya. Perhatikan Nabi SAW, hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu yang dicantumkan dalam kitab Arba'in Nawawi. Nabi SAW katakan, yusbihu kulla sulamin min ahadikum sadaqah. Fa kullu tasbihan sadaqah, wa kullu tahmidatin sadaqah, wa kullu tahlilatin sadaqah, wa kullu takbiratin sadaqah, wa rakaat minad duha. Apa kata Rasul? Setiap persendian dari anggota dan manusia wajib mengeluarkan sedekah di pagi hari. Maka alhamdulillah sedekah. Setiap ucapan la ilaha illallah sedekah. Setiap ucapan Allahu Akbar sedekah. Mengajak orang kepada kebaikan sedekah. Mengajak orang dari kemungkaran sedekah. Tidak untuk cukup 2 rakaat salat duha itu sudah mewakili itu semua. Ya. Di sini waktu yang dilalaikan manusia, kalau kemudian kita beribadah kepada Allah, maka bernilai pahala besar. Lalu Sya'ban ini manusia, karena bukan bulan mulia. Justru terbalik gitu ya, kalau bulan Sya'ban terkadang orang-orang itu malah dunia karena persiapan Ramadan. Alasannya kenapa saya harus ngelembur nih? Supaya dapat uang banyak nanti Ramadan agak ringan kan ibadah. Itu alasan. Apalagi ibu-ibu, kelangkaan minyak, udah nimbun minyak di bulan Sya'ban. Macam-macam gitu ya. Sehingga kemudian kata Nabi SAW, kenapa saya bahas di bulan Sya'ban? Dzaka syahru taghfu anhu nas, karena manusia lalai di bulan Sya'ban. Ini yang pertama. Yang kedua, bulan Sya'ban kalau Anda berpuasa, ada sebuah kaidah, sebuah ibadah sunnah yang merapat kepada ibadah wajib, maka ibadah sunnah itu istimewa. Contohnya rawatib. Rawatib itu termasuk sunnah-sunnah dalam solat yang sangat istimewa dari sekian solat-solat sunnah. Kenapa? Karena dekatan dengan wajib. Makanya ada istilah qobliyah, ada istilah ba'diyah. Satu-satunya solat yang bisa menempel kekurangan solat wajib hanya qobliyah dengan ba'diyah saja. Maka sebagaimana solat rawatib itu istimewa bagi solat sunnah karena merapat kepada yang wajib,
Begitu juga puasa di bulan Sya'ban. Itu sama dengan qabliyah, sementara puasa Syawal sama dengan ba'diyah. Jadi qabliyah puasa itulah Sya'bannya, nanti ba'diyahnya itu Syawalnya. Dari sini menunjukkan bahwa puasa di bulan Sya'ban itu istimewa karena merapat ke yang wajib. Ini yang kedua. Yang ketiga, puasa di bulan Sya'ban itu puasa yang tidak serentak kaum muslimin melakukannya. Lain dengan Ramadan kan. Kalau Ramadan kan serentak. Mau laki-laki, mau perempuan, mau anak-anak, mau dewasa, mau tua, mau muda, semua puasa. Sehingga tantangan puasanya itu tidak terlampau berat. Karena semua orang yang berpuasa kan gitu. Warung-warung pada tutup, walaupun tutup depan belakang, yang penting kan ditutup. Kemudian orang yang makan di jalan-jalan tidak ada, semua orang puasa. Sehingga tantangan puasanya itu tidak berat. Tapi kalau puasa Sya'ban, ya ada yang puasa, ada yang enggak. Semua warung pada buka, belum ada larangan tutup. Yang makan di jalan, yang cincau munar mandir, yang jual ini, dari mana-mana tantangan itu. Sehingga kalau orang kemudian berpuasa dengan tantangan berat, puasa sunnah maksudnya, tentu bernilai pahala karena mendekati nilai ikhlasnya itu tinggi dibandingkan kalau seandainya puasa rame-rame gitu ya. Kalau puasa sendiri-sendiri kan kadang-kadang berat itu gangguannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ini juga diantara faedah dari kalimat bahwa Sya'ban itu bulan yang dilalaikan. Kemudian poin yang kedua dari sini, Nabi SAW mengatakan wa huwa syahr turfa'u fihi al-a'mal. Bulan Sya'ban itu bulan diangkatnya amalan kita. Amalan manusia diangkat itu dalam 4 kondisi. Amalan kita maksudnya amalan kebaikan kita sehari-hari. Salat kita, puasa kita, zakat kita, silaturahim kita, baca Quran kita, zikir kita, macam-macam lah ibadah itu. Itu akan diangkat lagi. Kapan? Pada kondisi. 1, ada yang sifatnya harian. 2, ada yang sifatnya pekanan atau mingguan. 3, ada yang sifatnya tahunan. Dan yang keempat, akhir dari seluruh amalan kita diangkat dan tidak pernah turun lagi ke bumi. Yang pertama, Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, Abi Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata mendengar Nabi SAW bersabda, yata'aqabuna fikumul malaika, malaikatul laili wa malaikatul nahar wa yajtami'una fi salatil asri wa salatil fajri. Allah Subhanahu wa taala setiap hari mengirim para malaikat yang mencatat kebaikan di malam hari dan kebaikan di siang hari. Malaikat ini tidak mencatat kejelekan, dia hanya mencatat kebaikan saja. Yang mencatat kebaikan dan kejelekan itu Raqib dan Atid, sudah ada pencatatnya. Ini malaikat lain, dia khusus dikirim oleh Allah. Sip-sipan, ada yang sip malam, ada yang sip siang. Lah berjumpanya di 2 salat, wa yajtami'una fi salatil asri wa salatil fajr. Berjumpa di 2 salat, salat asar dan salat fajar. Lah malaikat yang bertugas mencatat kebaikan di malam hari, mereka turun ketika manusia sedang salat asar dan mencatat siapa-siapa yang salat asar itu. Kalau laki-laki berjamaah, kalau perempuan di rumah. Sampai kemudian kebaikan kita di malam hari ini. Apakah malam ini kita salat? Apakah malam ini kita baca Quran? Apakah malam ini kita zikir? Apa malam ini kita macam-macam kebaikan? Termasuk apakah tidur kita ibadah atau tidak, dicatat dalam 1 malam ini sampai waktu fajar. Ketika saya sedang sholat fajar, barulah malaikat pencatat kebaikan di malam hari naik ke langit melaporkan hasil catatannya. Di waktu yang sama, malaikat pencatat kebaikan di siang hari turun ketika manusia sedang sholat fajar. Kemudian siang itu apa saja kita berbuat, apa saja, menjamu tamu, membantu fakir miskin, bersilaturahim, membaca Quran, sholat, sedekah, apa-apa gitu ya. Dicatat sampai waktu asar. Baru di waktu asar ketika manusia sedang sholat, maka malaikat pencatat kebaikan di siang hari naik ke langit. Maka di 2 sholat inilah berjumpa 2 malaikat ini. Makanya Rasul mengatakan, man hafadha ala baradaini dakhalal jannah. Siapa yang menjaga 2 sholat ini, asar dan subuh, maka dipastikan dijamin masuk surga. Karena 2 sholat ini disebut sholat wusta. Ini yang pertama, catatan kita diangkat di 2 waktu, asar dan subuh. Yang kedua, catatan kita diangkat yang sifatnya pekanan mingguan, dan itu ada di 2 hari.
Pertama hari Senin, yang kedua hari Kamis. Dan itu berdasarkan hadis Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan tu'radul a'mal wa fi riwayatin tuftahu abwabul jannah. Jadi amalan-amalan itu akan ditampakkan ke hadapan Allah. Dalam riwayat, pintu-pintu surga terbuka pada hari itu. Kapan itu? Fi kulli khamisin wasnaini. Di hari Kamis dan hari Senin, atau senangnya Senin dan Kamis. Disitulah amalan kita diangkat. Makanya ada puasa sunnah yang disebut dengan puasa Senin dan Kamis. Karena hari itu angkat amalan kita. Kemudian yang ketiga, ada yang sifat inilah bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu amalan kita diangkat, tidak harus tunggu subuh dan asar. Tidak harus tunggu Senin dan Kamis, setiap hari. Mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, mau jam berapa saja, amalan kita diangkat. Karena selama bulan Sya'ban pintu langit terbuka dan amalan kita diangkat sampai ke atas. Dari sini Nabi SAW, kenapa Nabi SAW memperbanyak puasa di bulan Sya'ban itu? Alasan Rasul, wa huwa syahru turfa'u fihi al-a'mal. Karena bulan ini adalah bulan diangkatnya. Maka Nabi SAW memilih ibadah puasa. Apa yang dipilih ibadah puasa? Kenapa tidak ibadah yang lain? Pertama, karena Sya'ban itu muqaddimah Ramadan. Makanya Nabi SAW memilih ibadah puasa. Karena Ramadan itu ibadah yang paling sentral adalah puasa. Kalau sholat 5 waktu ya sudah jelas kan gitu. Kalau Ramadan kan identik puasa. Makanya Nabi SAW memilih Sya'ban ibadah pokoknya puasa. Maksudnya ibadah sunnahnya. Karena muqaddimah masuk Ramadan. Orang kalau terbiasa puasa di bulan Sya'ban, ringan dia puasa di bulan Ramadan. Orang yang tidak pernah puasa Sya'ban ataupun 1 tahun tidak pernah puasa, berat puasa Ramadan. Sehingga harus melawan rasa lapar, dahaga gitu ya. Karena jarang puasa. Makanya dipilih ibadah puasa. Yang kedua, karena satu-satunya ibadah yang susah dimasuki riya itu adalah ibadah puasa. Ibadah yang bisa mentarbiyah hati itu adalah ibadah puasa. Makanya kenapa di dalam Al-Quran ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan puasa, apa kata Allah? Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebelum kalian diwajibkan berpuasa. Lihat hikmah. La'allakum tattaqun. Khitabnya kemana di sini? Ke hati. Allah tidak mengatakan sebagaimana puasa diwajibkan kepada umat sebelum kalian supaya kalian lapar. Tidak. Supaya kalian haus, tidak juga. Supaya kalian merasakan orang miskin tidak makan dan mereka haus, tidak juga. Tapi Allah katakan la'allakum tattaqun, ditembuskan ke dalam hati supaya kalian takwa. Takwa itu di mana letaknya? Rasul katakan at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Maksud hati. Jadi khitabnya puasa itu ke dalam hati. Makanya satu ibadah bisa mentarbiyah hati itu puasa. Lain dengan solat, Allah mengatakan inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Kalau solat menahan ucapan kotor, fahsya, munkar, perbuatan fasik. Tapi puasa itu masuk ke jantung hati orang. La'allakum tattaqun. Sehingga puasa mentarbiyah hati. Dan ibadah satu-satunya yang susah dimasuki riya, bukan berarti tidak bisa riya, bisa, tetapi agak sulit riya masuk, itu orang yang puasa. Kalau sholat nampak gerakannya, bisa riya. Sedekah nampak uangnya dipegang, bisa riya. Haji apalagi. Kalau puasa mau riya gimana? Yang puasa dengan yang enggak puasa jalan sama saja. Bahkan lebih kuat yang puasa kadang-kadang. Gimana cara riyanya? Ini meludah terus, lagi sariawan, bisa saja lagi sariawan ya. Apa coba ciri orang berpuasa? Susah menyirikan orang yang berpuasa. Oh itu mulutnya ini Ustaz agak bau, bisa saja habis makan jengkol. Apalagi susah mau nyirikan orang puasa itu susah, kecuali dia ngaku maaf saya lagi puasa, baru tahu dia puasa. Coba dia diam, kalau diam dia nggak tahu. Ya. Dari sinilah maka kenapa Nabi SAW memilih ibadah puasa, karena ibadah puasa itu lebih ikhlas dibandingkan ibadah yang lain. Makanya Nabi mengatakan dzaka syahru turfa'u fihi al-a'mal. Karena puasa adalah amalan yang mentarbiyah hati. Aku ingin ketika amalanku diangkat, aku sedang berpuasa, kata Rasul. Wa uhibbu an yurfa'a bi wa ana shaim. Dan aku suka kalau amalanku diangkat, aku sedang puasa. Itulah kenapa
ibadah puasa yang dipilih oleh Nabi SAW. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang terakhir amalan kita diangkat. Yang keempat kapan? Dalam Bara Azib radhiyallahu an, saat ruh dicabut, amalan kita diangkat di bawah ruh. Jadi ruh itu diangkat malaikat, amalannya dibawanya ngikut sampai ke atas. Kemudian ketika berjumpa dengan Allah, ruhnya orang yang beriman, apa kata Allah? Kembalikan ruh ke dalam jasadnya, tapi catatannya naikkan ke Illiyin. Dan itu catatan akhir, Allah angkat ke langit. Inilah 4 kondisi catatan kita diangkat. Tetapi masalahnya begini ikhwan, ada orang-orang yang dari Ramadan tahun kemarin sampai Sya'ban tahun ini amalannya enggak diangkat. Jadi ada orang-orang yang dari Ramadan tahun kemarin sampai Sya'ban, padahal 1 tahun itu Anda mungkin sedekah, berbuat baik, macam-macam lah, mengaji gitu ya, tapi tidak akan pernah diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. Kasihan sekali, siapa mereka? Dalam sebuah hadis ini menjadi perbincangan para ulama, ada yang mensahihkan dan ada yang mendhaifkan. Tetapi Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala mensahihkan hadis ini dan diletakkan dalam Sahihul Jami'. Beliau mencantumkan hadis ini dan mengatakan hadis ini sahih, walaupun sebagian ulama melemahkan. Nabi SAW bersabda begini bunyinya, Inna allaha yattali'u ala khalqi fi nisbin minas sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musakhin. Kata Nabi SAW, Allah Subhanahu wa ta'ala akan melihat amalan hambanya pada pertengahan bulan Sya'ban, atau dengan istilahnya nisbu Sya'ban. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni seluruh dosa-dosa orang yang beriman, kecuali 2 orang. 2 orang ini tidak akan diampuni dan tidak diangkat amalannya. Hati-hati 2 orang ini. Siapa mereka? Kata Nabi SAW, illa li musyrikin. Pertama orang musyrik, yang kedua musakhin. Orang musakhin. Apa musakhin ini? Kalau musyrik ma'ruf, orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, datang ke dukun, percaya kepada tangkal, percaya kepada batu aki, minta-minta di kuburan, bernazar, atau syirik kecil seperti riya, sum'ah, bersumpah kepada selain Allah, macam-macam. Itulah syirik. Dan syirik ini kenapa tidak diangkat? Karena bisa melebur amal. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau engkau melakukan kesyirikan, hancur lebur amalan kalian dan kau termasuk orang yang merugi. Nah, kalau hancur amalannya, apa yang mau diangkat? Enggak ada gunanya. Karena syirik itu menggugurkan amal. Walaupun anggaplah syirik kecil, masih ada sisa amalnya, tetap tidak akan diangkat selama dia tidak mentauhidkan Allah dan memurnikan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua musakhin. Musakhin itu diambil dari kata sahna. Sahna itu orang yang dalam hatinya ada hasad, dengki, dan suka memutus silaturahim. Sebenarnya kalau ada orang yang berbicara, nantilah kita maaf-maafan itu kalau sudah Idul Fitri. Sebenarnya waktu maaf-maafannya sekarang ini, supaya amalan kita diangkat. Karena hati yang penuh dengan hasad dan dengki ini disabdakan oleh Nabi SAW, iyyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanah kama ta'kulun narul khatab. Hati-hati kan dengan hasad, karena hasad ini bisa menghilangkan kebaikan-kebaikan sebagaimana api membakar kayu bakar. Coba ada kayu bakar, datangkan api, kira-kira jadi apa tuh kayu bakar itu? Pasti jadi debu. Lah sebagaimana ketika ada kayu bakar dibakar kemudian jadi abu, begitulah kebaikan yang digerogoti oleh hasad dan dengki itu. Kalau seandainya kebaikan itu digerogoti oleh hasad dan dengki, lalu apa yang diangkat? Seandainya pun tersisa, tetap tidak akan diangkat. Makanya kenapa Nabi SAW mengatakan, menyamakan antara musyrik dan musakhin, orang yang pendengki hasad dan suka memutus silaturahim. Makanya di bulan Sya'ban ini jangan sampai seseorang itu bermasalah dengan orang tuanya, bermasalah dengan saudaranya, bermasalah dengan kerabatnya, bermasalah dengan tetangganya umpamanya. Sudah 1 bulan ini lepaskan hati-hati itu, karena ini bulan salamatus sadri, bulan di mana kita disuruh selamat hatinya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat bentuk rupa kalian atau harta kalian,
yang Allah lihat hati kalian. Jadi bulan Sya'ban itu sebenarnya amalan yang lebih tinggi dibandingkan hanya sekedar berpuasa. Kalau orang berpuasa tetapi masih ada kedengkian, percuma puasanya, karena enggak akan diangkat. Kalau orang sholat, kemudian sedekah, kemudian baca Quran, berzikir, tapi masih memutus silaturahim dengan keluarganya, percuma ibadah-ibadahnya. Jadi sebenarnya ibadah inti di bulan Sya'ban itu salamatul lisan wa salamatus sadri. Berusaha untuk selamat lisannya dan selamat hatinya. Apa maksudnya? Al-Imam Ibnul Mubarak, seorang alim min ulama'i tabi'in, alim zahid, al-allamah, Al-Imam Abdullah ibn Mubarak mengatakan ketika ditanya soal husnul khuluq, ya Imam, apa sih husnul khuluq itu, baik akhlak itu? Maka dia meringkas dengan 3 kata. Kalau anda ada pada 3 kata ini, memang baik akhlaknya. Pertama, kata beliau, kaful adha. Yang kedua, badlun nadha. Yang ketiga, talaqatul wajhi. Pertama, kaful adha. Kaful adha itu artinya berusaha tidak menyakiti orang. Dengan lisannya dia tidak menyakiti, dengan perbuatannya tidak menyakiti, termasuk dengan hatinya tidak menyakiti orang. Bagaimana hati bisa menyakiti orang? Ya dengan cara suudon umpamanya. Nah, sekarang ini kan zaman-zaman suudon nih. Ini seseorang, contoh nih, kan alat komunikasi kayak handphone nih. Gara-gara umpamanya WA atau telepon tidak dijawab, kadang WA-nya hari ini dijawabnya bulan depan gitu ya umpamanya kan. Itu sudah suudon kita ini sama orang. Apa ini? Gitu kan gitu ya. Ini kan sudah jahat hati ini sebenarnya. Alat komunikasi ini membuat kotor hati sebenarnya. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, apalagi istri antum enggak dibalas saja salah tuh, langsung suudon gitu ya. Jadi itulah disebut kaful adha namanya. Kaful adha itu artinya lisan, perbuatan, hati tidak menyakiti orang. Dan di bulan Sya'ban ini jangan sampai. Makanya kenapa Rasul mengatakan al-muslimuna man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi. Seorang muslim itu dikatakan muslim kalau muslim yang lain selamat dari lisan dan tangannya. Oke lah, ada orang mengatakan seperti ini, Ustaz. Ada orang yang bisa menjaga lisannya, menjaga perbuatannya, menjaga hatinya. Tapi masalahnya, bisa enggak dia menyelamatkan hatinya ketika dia disakiti orang? Dia bisa menjaga lisannya, tidak ngomong, menjaga perbuatannya, tidak bergerak, menjaga hatinya untuk tidak sampai hasad ataupun dengki kepada orang lain. Tetapi ketika orang menyakiti kita, inilah butuh daripada salamatu sadri, selamat, diselamatkan hati kita ini. Karena kita bisa untuk tidak menyakiti orang, apakah kita bisa untuk sabar ketika orang menyakiti itu masalahnya? Aku udah diam-diam nih, kok pula lah buat macam-macam. Kan itu ya biasanya, terpancing deh emosinya ya. Saya sudah berusaha diam, kamu pula. Gitu ya. Jadi terkadang orang itu bisa dia tidak menyakiti orang, tapi dia tidak sabar dengan hatinya ketika disakiti orang. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Makanya di bulan Sya'ban yang paling penting saya katakan salamatul lisan wa salamatu sadri. Lalu bagaimana caranya? Mungkin menjaga lisan pahamlah, menjaga hati paham. Apa namanya? Menjaga perbuatan, menjaga hati itu tidak sudon. Kita berusaha ya tidak menyakiti orang di bulan Sya'ban ini. Tolong satu Sya'ban inilah lepaskan semua permusuhan itu ya. Tapi apakah Anda bisa melawan ketika Anda menyakiti? Ada orang memfitnah Anda, menghina Anda, menggibah Anda, umpamanya. Maka di sini perlu kaedah bagaimana melayani orang supaya tidak sakit hati. Yang pertama, ulama mengatakan supaya Anda tidak mudah sakit hati, samakan orang yang memuji dengan yang mencela. Hati orang mulia tidak akan berubah. Anda mau puji saya, silahkan. Mau mencela saya juga, silahkan. Maka samakan siapapun yang mencela ataupun yang memuji, sama saja. Jangan pula ketika memuji besar kepala, ketika mencela sakit hatinya. Bagi kita pencelaan dan pujian itu bukan rizki. Maksudnya begini, apakah kalau seandainya Anda memuji saya jadi panjang umur? Ataukah ketika Anda mencela saya jadi pendek umur? Ataukah ketika Anda memuji saya jadi kaya? Ataukah ketika Anda mencela saya jadi miskin? Tidak. Pujian dan celaan bukan rizki. Sebab kalau seandainya ucapan manusia itu rizki, tentu orang yang paling cerewet paling kaya. Maka camkan itu, ucapan manusia bukan rizki.
Dia tidak menambah usia, tidak mengurangi usia. Tidak menambah harta, tidak mengurangi harta. Sudah dicatat di Lauhil Mahfuz. Maka jadikan ucapan manusia sama saja. Anda mau mencela, memuji, silakan. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang sedang marah kepada kita, itu hakikatnya ada api dalam hatinya. Jangan sampai api yang membakar hatinya Anda pindahkan api itu ke hati Anda. Kalau seandainya api, bara api yang sedang membara kepada orang yang tidak suka dengan Anda pindahkan pula ke hati Anda, maka tidak ada bedanya Anda dengan dia. Mana yang baik, mana yang tidak baik, tidak beda. Lalu siapa Anda dengan dia? Justru ketika Anda biarkan api itu membakar dia tanpa mengambil api itu memasukkan ke hati kita, disinilah terbedakan mana yang baik, mana yang buruk. Liyamizal khabitha minat thayyib. Akan terbedakan mana orang baik, mana orang jahat. Biarkan saja yang terbakar. Biarkan dia marah, biarkan dia ghibah, biarkan dia fitnah, dalam hal apa sendiri. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, kata para ulama, manusia tidak akan selamat dari ucapan manusia sampai kiamat. Sejak Adam alaihi salatu wasallam diciptakan, manusia sudah bicara. Dan ketika ada orang yang membicarakan kita, hakikatnya Allah tidak membuat dia bicara untuk membicarakan kita dari mulai dia lahir sampai dia meninggal. Tidak. Mungkin sekali-kali karena tidak suka dengan kita, dia bicara tentang kita. Tapi kebanyakan bicara dia itu bicara lain. Mungkin bicara bisnis, mau urusan keluarga dia, urusan anak dia, kan gitu ya. Mungkin membicarakan kita ini ya sewaktu-waktu. Peganglah sebuah kaidah. Dalam surah Luqman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ankaral aswat la sautul hamir." Sesungguhnya seburuk-buruk suara itu adalah suara keledai. Baca surah Luqman, Allah mengatakan seburuk-buruk suara keledai. Pertanyaannya, siapa yang menciptakan keledai? Allah. Siapa yang menciptakan suara keledai? Allah juga. Siapa yang mengatakan seburuk-buruk suara keledai? Allah juga. Lalu kenapa? Kenapa Allah menciptakan keledai, menciptakan suara keledai? Habis itu Allah mengatakan seburuk-buruk suara keledai. Apa hikmahnya? Kata ulama, bahwa ada orang-orang yang diciptakan seperti keledai. Dia diciptakan oleh Allah. Suara dia Allah yang ciptakan. Tapi dia kemudian memfitnah, menggibah, mengini. Dan itu adalah seburuk-buruk suara. Jadi kalau ada orang memfitnah antum, anggap keledai. Gitu maksudnya. Paham ya? Selesai. Selesai kan gitu ya. Orang yang beriman itu senang. Karena Allah menciptakan seperti itu. Nggak mungkin Quran tidak ada hikmahnya. Ini yang keberapa? Yang ketiga, yang keempat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sebuah kaidah mengatakan ridha nas ghayatul la tuhsa. Mencari keridhaan orang itu sesuatu yang mustahil dicapai. Orang berbuat baik pasti ada orang enggak suka, apalagi berbuat jahat. Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi kita, kurang apa akhlaknya? Allah puji dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau di atas akhlak yang paling tinggi. Bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Tidak ada yang lebih berakhlak daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi di awal dakwah tidak ada satupun yang memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lain mengatakan tukang sihir, yang lain mengatakan tukang tenun, yang lain mengatakan pemecah belah, yang lain mengatakan gila, macam-macam. Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal dakwahnya tidak dihargai manusia. Dia dakwah ke Taif. Sampai di Taif 10 hari berdakwah. Kompak anak-anak, perempuan, laki-laki, yang besar, yang tua melempari Rasul. Rasul harus lari 1 mil. Tapi Nabi SAW tidak mengeluh kepada Allah, ya Rabb, aku kan Nabi, kenapa kau biarkan mereka melempari aku? Aku kan Rasul, kenapa mereka tidak kau cegah? Aku ini utusanmu. Tidak juga Rasul mengatakan seperti itu. Tapi Nabi hanya menyerahkan urusannya kepada Allah. Ashku dha'fa quwwati ya Rabb. Aku hanya mengadukan kelemahanku kepadamu. Selama engkau tidak murka kepadaku ya Rabb, fala ubali, aku tidak akan peduli dengan mereka. Mereka mau mencela, mereka mau melempar, terserah. Yang penting kau tidak murka kepadaku. Maknanya apa? Silahkan Anda jatuh di mata manusia, tapi jangan jatuh di mata Allah. Itu saja. Enggak masalah, orang mencela silakan celah, tapi jangan jatuh di mata Allah. Itulah Rasul kita mengajarkan bagaimana ucapan orang itu jangan ditelak. Ini kaidah supaya tenang hatinya. Sebab ada orang yang merekam suara itu dipendam-pendam, gulanya naik, kolesterolnya naik, ujung-ujungnya awal beras. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla.
Ini namanya kaidah hidup. Sebuah kaidah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan satu kisah dalam Ashabul Kahfi. Kisah Ashabul Kahfi, anak-anak muda terjerembab dalam sebuah gua karena lari dari tidak mau menyembah berhala. 7 anak muda dan 1 anjingnya itu bersembunyi dalam gua. Kenapa? Dipaksa menyembah berhala oleh raja zalim. Mereka enggak mau. Kemudian mereka diancam, diberikan waktu 3 hari. Kalau mereka tidak bertobat, artinya tidak kembali menyembah berhala, mereka akan dibunuh. 3 hari ini dijadikan mereka untuk lari dan kabur. Kaburlah 7 orang ini masuk ke dalam gua. Dalam gua tiba-tiba ditidurkan 3 abad lebih, 300 tahun lebih ditidurkan di situ. Ketika kemudian datang seorang penggembala, datang hujan, penggembala ini ingin menyiapkan kambing-kambingnya cari lubang. Rupanya lubang itu penutup gua Ashabul Kahfi, dibongkar, masuk angin. Angin ini menerpa satu di antara 7 Ashabul Kahfi bangun. Ketika bangun lapar, akhirnya kemudian ingin cari makan. Keluarlah salah satu orang tanpa membangunkan yang 6 orang itu. Keluar dia cari makanan dengan bawa uang. Ketika hendak membeli, uangnya enggak laku. Ini uang kuno nih katanya. Sudah 300 tahun, gimana mau laku? Sudah ganti dinasti. Sehingga tukang warung ini kaget. Ini uang apa ini katanya? Enggak laku uang ini. Kagetlah dia. Kemudian uang ini tersebar akhirnya sampai kepada sang raja. Rupanya rajanya sudah beriman. Rajanya bukan raja zalim lagi, bukan raja musyrik lagi. Ini raja yang bertauhid, yang beriman. Beriman kepada agamanya Nabi Isa bin Maryam. Akhirnya diceritakan, kagum sang raja. Tidak percaya, akhirnya diajak ke gua, dibangunkan yang 6 orang itu. Akhirnya dimuliakan. Apa hikmah dari kisah ini? Lihat Ashabul Kahfi. Ketika menumbangkan raja zalim, tidak dengan senjata, tidak dengan pasukan, tidak dengan berontak, dengan tidur bisa kalah. Dengan tidur bisa kalah kan? Dia tidur 300 tahun, bangun mati rajanya. Apa enggak hebat tuh? Jadi terkadang ikhwan, mengalahkan musuh tidak harus dengan senjata. Mengalahkan musuh tidak harus dengan logika, dengan tidur. Kalah tuh musuh tuh. Artinya apa tidur di sini? Bukan tidur kayak tidur ngorok itu enggak. Maksudnya faidah daripada kisah ini, jangan pedulikan, itu maksudnya. Seolah enggak kenal. Kayak orang tidur kan enggak sadar ya, enggak kenal orang. Kenal si anu enggak kenal, padahal tetangganya tuh. Supaya jangan terpikir lagi kasusnya, jadi dia tenang. Sebab awak kenal itu si anu gini. Tuh ngerembet tuh. Kesan kemari jadi gibah kan gitu. Lah dari sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, maka penting dari kisah Ashabul Kahfi, jangan pernah pedulikan manusia. Kita hidup ini mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka yang penting adalah di sini Allah mengangkat derajat manusia setinggi-tingginya apabila hamba berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya udzkurullaha yadhkurkum. Ingatlah Allah, Allah akan ingat kalian. Tapi kalau lupa Allah, Allah pun lupa kalian. Maka dengan cara hanya mengingat Allah Azza wa Jalla. Kalau ada masalah, ingat Allah. Ada masalah, ingat Allah. Adukan kepada Allah. Itulah yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah maka hati orang yang mulia tidak akan pernah berubah. Hati orang mulia tidak akan berubah. Jatuh di mata manusia, tapi tetap terangkat di mata Allah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Intinya bahwa di bulan Sya'ban selamatkan lisan, selamatkan hati, berbanyak ibadah puasa. Sebagian ulama menyebutnya Syahrul Qurra. Bulannya orang baca Quran. Karena Sya'ban ini muqaddimah Ramadan. Amalan yang paling banyak dilakukan di bulan Ramadan itu cuma 2, puasa dan baca Quran. Baca Quran yang paling banyak. Dalam tarawih baca Quran. Nanti tadarus baca Quran lagi. Dan itu ya. Nanti kalau pagi sampai sore puasa. Makanya ulama menyebutnya Syahrul Qurra. Sampai Imam Malik kalau bulan Sya'ban dia tutup darasnya, dia baca Quran. Sebagian para menutup tokonya, warungnya, baca Quran. Itu dulu lah masalah. Sekarang enggak lah. Ya sambil buka toko baca Quran. Sekarang ini sambil tokonya dibuka baca Quran. Apalagi sekarang dimudahkan ya. Tapi minimalnya kalaupun tidak baca Quran karena capek, ya dengarkanlah. Jangan sampai sudah tidak baca, dengar pun tidak. Maka masuk Ramadan rugi. Siapa yang takwa di Sya'ban, maka dia lebih bertakwa di Ramadan. Siapa yang tidak bertakwa di bulan Sya'ban, maka dia tidak akan mendapatkan takwa di bulan Ramadan. Karena ulama mengatakan Rajab tempat menanam biji, Sya'ban tempat menyiram biji, Ramadan tempat menuai hasil dari tanaman biji tadi. Begitulah ulama mengistilahkan
bulan Sya'ban itu adalah bulan pengairan. Wallahu a'lam bishawab, ini yang bisa sampaikan.